Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas Ibu Mega Farizah Nur Humairoh MPD, serta rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Jigsaw untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa dan Kondusivitas Kelas dalam Pembelajaran PAI di kelas 9 SMPN Puger. Kita akan bahas tentang latar belakang. Kegiatan pembelajaran di sekolah belum mencapai sasaran sesuai standar yang diharapkan oleh pemerintah. Proses pembelajaran di sekolah belum mampu meningkatkan kreativitas siswa karena dalam proses pembelajaran masih ada guru yang menyajikan materi bersifat konvensional atau bersifat metode dulu, sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru. Kenyataan tersebut mengakibatkan pembelajaran tidak menarik dan membosankan siswa. Minat siswa menjadi rendah dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Dengan demikian, tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tidak tercapai secara maksimal. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, guru harus memahami dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa maupun karakteristik mata pelajaran. Nah, salah satu model pembelajaran alternatif yang dapat dijadikan pilihan oleh guru agar proses pembelajaran yang dilaksanakan ini tidak monoton, yaitu adalah model pembelajaran jigsaw. Di sini saya merumuskan masalah menjadi dua, yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran jigsaw untuk meningkatkan pemahaman siswa dan kondusivitas kelas dalam pembelajaran PAI di kelas 9 SMP Puger. Yang kedua, bagaimana hasil peningkatan pemahaman siswa dan kondusivitas kelas setelah penerapan model pembelajaran jigsaw. Adapun untuk tujuan penelitian ini, yang pertama adalah untuk mengetahui penerapan model pembelajaran jigsaw dalam meningkatkan pemahaman siswa dan kondusivitas kelas dalam pembelajaran PAI di kelas 9 SMP 1 Puger. Yang kedua, untuk mengetahui hasil dari peningkatan pemahaman siswa dan kondusivitas kelas setelah penerapan model pembelajaran jigsaw. Adapun manfaat penelitian bagi siswa, penelitian ini meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru, karena siswa bisa mengetahui pembelajaran jigsaw. Yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama serta kondusivitas kelas. Dan manfaat bagi guru sebagai pedoman guru dalam menyusun model pembelajaran jigsaw di kelas, karena rencana saya dengan adanya proposal ini, selanjutnya saya akan memberikan sebuah sedikit kontribusi ilmu sehingga bisa menjadikan penelitian ini menjadi pedoman bagi guru. Yang kedua, sebagai solusi dalam meningkatkan pemahaman siswa dan kondusivitas kelas. Manfaat bagi sekolah, penelitian ini dapat digunakan pihak sekolah untuk mengambil keputusan dalam manajemen kelas. Bagi peneliti, sebagai pengalaman peneliti dalam penerapan model pembelajaran jigsaw. Yang kedua, sebagai acuan penelitian yang lain yang berkaitan dengan model pembelajaran jigsaw. Kita masuki penelitian terdahulu. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Meisya Fatul Afiyah dan Aan Widoyono yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Korporatif Tipe Jigsaw untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis. Di sini Meisya Fatul itu menggunakan penelitian metode eksperimen dengan menggunakan desain one group
pretest dan posttest. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw secara signifikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar setelah penerapan dibandingkan sebelumnya. Yang kedua, yaitu penelitian yang dibuat oleh Flasguninoa, Sideni, dan kawan-kawan tahun 2024 dalam judulnya Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw untuk meningkatkan keaktifan belajar IPA di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau tinjauan literatur dan melakukan kegiatan pengumpulan bahan bacaan. Hasil menunjukkan bahwa model dan strategi pembelajaran ini sangat penting untuk diterapkan dalam proses pembelajaran untuk menghindari pembelajaran monoton yang dapat menyebabkan peserta didik bosan dan mengurangi minat mereka untuk belajar. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rini Astuti dan kawan-kawan pada tahun 2004 yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Jigsaw untuk meningkatkan kemampuan membaca bahasa Inggris pada peserta didik di sekolah dasar. Di sini penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Hasil dari penelitian ini adalah model pembelajaran Jigsaw dapat membantu peserta didik untuk lebih mandiri dan lebih aktif. Ini hasil penelitian dari Rini Astuti. Yang selanjutnya, penelitian Nabila Nur Affa tahun 2022. Beliau meneliti tentang implementasi model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw dalam pembelajaran fikih di kelas 8 MTSN 13 Jakarta tahun ajaran 2021-2022. Nabila Nur Affa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Tujuannya yaitu untuk mengetahui implementasi dan faktor pendukung maupun penghambat proses kooperatif learning tipe Jigsaw pada pembelajaran fikih. Dan hasilnya menunjukkan bahwa siswa antusias mengikuti pembelajaran dan upaya guru membimbing kegiatan diskusi, tetapi kurangnya alokasi waktu yang dibutuhkan serta butuh waktu dapat memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah strategi. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muniteria tahun 2021, yaitu meneliti tentang penerapan Jigsaw dalam peningkatan hasil pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 11 SMA Negeri 2 Sampoinet Kabupaten Aceh Jaya. Di sini metodologi penelitiannya menggunakan penelitian tindakan kelas dengan hasil menunjukkan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam pada materi saling menasihati dalam Islam dengan menggunakan metode Jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 11 SMA Negeri 2 Sampoinet tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya adalah kita bahas tentang kajian teori. Pengertian model pembelajaran Jigsaw. Secara etimologi, Jigsaw berasal dari kata puzzle. Berasal dari istilah puzzle, yakni sebuah teka-teki yang terdiri dari beberapa potongan gambar yang memiliki arti bahwa cara bekerja Jigsaw ini mengharuskan siswa bekerja sama ketika pembelajaran guna mencapai tujuan bersama. Strategi pembelajaran Jigsaw ini memfokuskan pada kegiatan kerja kelompok antar siswanya dalam bentuk kelompok kecil.
Bagaimana langkah-langkah model pembelajaran jigsaw ini? Yang pertama adalah siswa dikelompokkan dalam 1-5 kelompok. Setelah itu setiap siswa diberikan materi yang berbeda. Setelah setiap siswa diberikan materi yang berbeda, maka setiap siswa dari kelompok yang berbeda mempelajari materi yang sama, bertemu pada kelompok baru atau tim ahli untuk berdiskusi. Setelah itu, diskusi tim ahli kembali ke tim asal dan bergantian mengajarkan materi yang dikuasai kepada temannya. Setiap dari tim ahli mempresentasikan hasil diskusi, dan yang terakhir guru mengevaluasi dan memberikan penghargaan atau apresiasi kepada siswa. Langkah-langkah model pembelajaran jigsaw. Adapun untuk kelebihan model pembelajaran jigsaw ini adalah membantu meningkatkan daya ingat dan hasil belajar siswa. Yang kedua, mendukung tumbuh kembang motivasi intrinsik atau kesadaran individu. Yang ketiga, meningkatkan harga diri siswa dan hubungan sama siswa. Yang keempat, meningkatkan perilaku positif siswa. Yang kelima, meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerjasama siswa. Kekurangan dari model pembelajaran jigsaw ini, yang pertama, membutuhkan waktu lebih karena adanya kerja kelompok. Yang kedua, siswa yang cerdas dan aktif cenderung keberatan disadukan dengan siswa pasif. Begitupun sebaliknya, siswa pasif akan keberatan jika disatukan dengan siswa yang cerdas dan aktif. Pemahaman siswa. Pemahaman siswa adalah kesanggupan siswa untuk dapat mendefinisikan sesuatu dan menguasai hal tersebut dengan memahami makna tersebut. Dengan demikian, pemahaman merupakan kemampuan dalam memaknai hal-hal yang terkandung dalam suatu teori maupun konsep-konsep yang dipelajari. Kondusivitas siswa. Apa itu kondusivitas siswa? Yaitu suasana belajar yang tenang dan nyaman adalah faktor yang menunjang fokus belajar siswa dan efektivitas mengajar guru. Dalam menciptakan suasana tersebut dibutuhkan peran guru dalam memahami kondisi sosial anak. Seorang guru perlu membekali diri dengan strategi pengolahan kelas yang tepat untuk menciptakan suasana belajar yang tenang, kondusif, dan menyenangkan. Memasuki metode penelitian, jenis penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas. Adapun untuk lokasi, saya melakukan penelitian ini di kelas 9 SMPN Puger. Untuk waktunya saya melakukan 4 pertemuan. Pertemuan yang pertama dilakukan pada hari Senin 23 November. Pertemuan ini saya melakukan perizinan kepada pihak sekolah. Pertemuan yang kedua yaitu pada hari Senin 30 November. Jadi saya mulai melakukan penelitian di situ, menanyakan, mewawancarai, mengobservasi yang ada di sekolah tersebut. Dan yang pertemuan yang ketiga itu pada tanggal 12 yaitu peneliti mengolah hasil penelitian. Dan yang terakhir pada tanggal 15 yaitu saya mengumpulkan seluruh data dan membuat sebuah penelitian yaitu proposal. Adapun subjek penelitian ini berjumlah 30 siswa di kelas 9 dan 1 guru PAI. Adapun untuk siswa putra itu ada 13 serta siswa putri ada 17. Prosedur penelitian.
Perencanaan tindakan. Yang pertama, saya mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas 9 SMP Puger. Yang kedua, saya menyusun instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar catatan lapangan, lembar observasi kondusivitas kelas, lembar observasi pemahaman siswa, dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang selanjutnya, pelaksanaan tindakan. Di sini saya memulai pembelajaran sesuai dengan RPP. Mulai menerapkan langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw dengan membuat kelompok belajar. Pembagian materi, membentuk ketua kelompok, mendiskusikan materi atau pertanyaan dari guru, mempresentasikan hasil diskusi dan penilaian. Yang ketiga, pengamatan tindakan. Di sini saya mendokumentasikan proses pembelajaran, melakukan pengamatan terhadap pembelajaran, bisa kondusivitas kelas, dan interaksi antara guru dan siswa. Lalu mengumpulkan dan mengolah hasil dari pengamatan. Yang keempat adalah refleksi. Di sini saya mengumpulkan semua data, lalu mengevaluasi keberhasilan dalam pembelajaran, kemudian mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran, serta merumuskan siklusnya, lalu mendiskusikan hasil refleksi dengan guru PAI, lalu saya melaporkan hasil. Teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan observasi. Observasinya yaitu non-partisipan, yaitu saya hanya sebagai pengamat. Yaitu saya datang ke tempat penelitian, namun saya tidak terlibat langsung dengan kegiatan tersebut agar hasil observasi dapat direkam dengan baik. Adapun yang saya rekam, observasi yang saya amati di situ adalah tentang penerapan model pembelajaran Jigsaw dan bagaimana hasilnya. Yang kedua, wawancara. Wawancara di sini semi terstruktur. Maksudnya yaitu peneliti membuat sebuah pertanyaan secara formal. Kemudian dari sekian pertanyaan tersebut, peneliti mengembangkan agar mendapatkan data yang lebih dalam. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi di sini saya mengambil foto saat pembelajaran, foto data siswa, dan dokumen lain yang berkaitan dengan judul yang diangkat. Teknik analisis data. Di sini saya menggunakan dua teknik, yaitu teknik analisis sebelum pengumpulan data, analisis setelah pengumpulan data. Untuk yang sebelum pengumpulan data, saya mencatat informasi pokok, bisa menanyakan tentang siapa kepala sekolah, siapa guru PAI, siapa anak yang paling cerdas, dan ya. Yang kedua, mengarahkan pertanyaan pada fokus penelitian. Pada saat itu saya mewawancarai kepada guru tentang proses pembelajaran Jigsaw ini. Yang ketiga, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan. Adapun untuk setelah mengumpulkan data, saya observasi, wawancara, dan dokumentasi masih berupa data yang belum tersusun. Ya seperti itu ya. Selanjutnya, keabsahan data. Penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai teknik keabsahan data. Tujuan dari teknik triangulasi ini adalah mengecek kredibilitas data dengan cara mengonfirmasi informasi data yang didapat kepada beberapa teknik yang digunakan. Ya, teknik yang tadi, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, hipotesis tindakan. Kesimpulan sementara sebelum saya melanjutkan bab selanjutnya adalah berdasarkan latar belakang di atas, maka disimpulkan sementara bahwa penerapan model pembelajaran Jigsaw ini di kelas 9 SMPN Puger mampu meningkatkan pemahaman siswa dan kondusivitas kelas.
Demikianlah presentasi seminar proposal penelitian saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian, waktu, dan kesempatan yang diberikan. Saya juga sangat terbuka untuk masukan serta kritik dari Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian demi penyempurnaan penelitian ini. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.